Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung kalau mau membuat pembukaan itu seperti apa, kok kata-katanya sama. Terima kasih dan selamat datang di channel Sejarah dan Kisah. Tapi memang itu yang utama dan yang selalu ingin saya katakan. Mungkin ada yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Kisah ini meneruskan kisah tentang Tegan yang bisa menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Tegannya Ki Ageng Giring atau Ki Pederesan yang ada di Gunung Kidul. Nah, saat itu Ki Pemanahan datang ke Gunung Kidul ke temannya Ki Ageng Giring. Ya, karena haus, maka Ki Pemanahan langsung minum air Tegan itu. Ada kisah yang menceritakan sudah dicegah oleh Nyai Ageng Giring tetapi tetap diminum. Padahal Tegan itu adalah Tegan yang siapa peminumnya maka akan menurunkan raja-raja di Jawa. Ya sudah, masyghul Ki Ageng Giring terpengaruh terharu tapi tidak marah. Ki Ageng Giring hanya meminta jatah. Jadi meminta jatah untuk gantian anak turunnya supaya bisa memimpin tanah Jawa. Awalnya Ki Ageng Giring minta gantian, sekali keturunan Ki Pemanahan, sekali keturunan Ki Ageng Giring, tidak dikabulkan. Kemudian setelah dua keturunan Ki Ageng Pemanahan tidak dikabulkan, Ki Pemanahan masih diam, tidak bersedia. Sampai pada 7 keturunan Ki Pemanahan baru nanti keturunan Ki Ageng Giring bisa menjadi raja. Itu sudah tahu ya. Nah, saat cerita ini dimulai, saat ini itu lakonnya, tokohnya adalah Ki Wonokusumo. Ki Wonokusumo itu adalah keturunan Ki Ageng Giring dan pertapa yang juga hebat, tinggalnya juga di Gunung Kidul. Nah, di Mataram saatnya adalah keturunan yang ke-6, baru ke-6 ya, Amangkurat I baru ke-6. Ki Wonokusumo itu bertapa terus karena sudah tahu ramalan itu, sudah tahu apa itu tawar-menawar itu, sehingga kurang satu keturunan lagi, maka keturunannya lah yang akan memimpin tanah Jawa. Nah, Ki Wonokusumo itu punya 2 anak, namanya Joyo Paruso dan Joyo Lelono. Joyo Paruso dan Joyo Lelono itu sudah begitulah anaknya. Ya namanya anak muda sakti ya. Keturunan pertapa itu kan sakti, kalau sekarang ya orang kaya. Itu ya begitu tingkahnya. Apalagi Joyo Paruso dan Joyo Lelono itu selalu dibujuk, diprovokasi oleh anak buahnya ya, yang bernama Ardi Karun untuk segera menyerbu ke Kartosuro. Ardi Karun itu pokoknya ngomong ngompori yang intinya kalau nyerbu itu pasti menjadi raja karena sakti Joyo Paruso dan Joyo Lelono. Dan memang sakti, merusak desa-desa, orang-orang terperangah karena ada ilmu sihirnya ya. Saat itu bala tentaranya, balanya itu pokoknya klubnya, gengnya itu sudah ada 5.000 orang sekitar itu. Nah, suatu hari Joyo Paruso dan Joyo Lelono matur kepada bapaknya Ki Wonokusumo untuk menyerbu Kartosuro. Tentu saja Ki Wonokusumo tidak setuju karena baru 6 keturunan. Anaknya itu diminta untuk sabar, nanti tambah 1 keturunan lagi akan gantian menjadi penguasa di tanah Jawa, ditambahi tapanya dulu, jangan gigi mongso, jangan gerusa-gerusu dan seterusnya. Tapi nampaknya Joyo Paruso dan Joyo Lelono sudah bertekad bulat dan sudah termakan oleh bujukan abdinya yang bernama Ardi Karun itu. Anaknya itu mengatakan, baiklah Romo, kalau Romo tidak setuju, biarlah kami saja yang menyerbu ke Kartosuro. Romo tidak usah ikut-ikutan,
tapi tolong pinjami saya bendera pusaka itu. Baiklah Tole, kalau kamu memang tidak bisa dipenggak, tidak bisa dicegah, baiklah, ini saya pinjami bendera pusaka. Bendera itu lalu diserahkan kepada Jayaparusa dan kemudian terbang ke awan-awan dan lenyap. Lihat Romo, benderanya lenyap ke angkasa, berarti nanti aku akan unggul dalam peperangan, kata Jayaparusa. Terserah kamu Tole, terserah bagaimana kamu menafsirkan. Yang jelas tolong buatkan aku tandu, karena aku ingin ikut berperang denganmu. Sudah des-des dibuatkan tandu Ki Wonokusumo. Kemudian pada hari yang ditentukan maka rombongan itu menyerbu ke Kartosuro. Di paling depan dipimpin oleh Ardi Karun, di paling belakang itu Ki Wonokusumo dengan tandunya, sementara Jayaparusa dan Jayalonggono memimpin di bagian tengah. Sudah desa-desa dihancurkan, dibakar, orang-orang desa mengungsi ke kota, ke Kartosuro dan memberitahu raja. Di sepanjang perjalanan Jayaparusa dan Jayalonggono memamerkan kesaktiannya, mencabuti alang-alang dan rumput, kemudian disebarkan dan menjadi pasukan yang bersenjata, sehingga jumlah pasukannya menjadi semakin banyak. Sang Noto sudah mengetahui bahwa akan ada serangan dari Gunung Kidul dengan jumlah pasukan yang banyak. Sang Noto lalu menyiapkan pasukannya siap berada di alun-alun. Saat pasukan Jayaparusa dan Jayalonggono itu tiba, perang tak terhindarkan lagi. Perang campuh sungguh luar biasa. Banyak korban tewas di kedua belah pihak. Pangeran Puger menerjang dari utara dengan 20 bala tentaranya yang pilihan menerjang Jayalonggono. Saling beradu kekuatan. Jayalonggono menusuk Pangeran Puger dengan keris, namun tidak mempan. Saatnya gantian, Pangeran Puger menusuk Jayalonggono dengan tombak Kiai Pleret, rantas, dedel duel tulang rusuknya, dan akhirnya mati. Sementara itu Jayaparusa berhadapan dengan pasukan Singobarong yang terdiri dari 40 orang. Melawan pasukan Singobarong itu Jayaparusa juga mati. Namun orang-orang tidak tahu bahwa Jayaparusa adalah pemimpin, atau orang-orang tidak tahu bahwa yang mati itu adalah pemimpinnya, yaitu Jayaparusa anak Ki Wonokusumo, keturunan Ki Ageng Giring itu. Mayatnya tergeletak begitu saja dan diinjak-injak orang ke sana kemari. Ada seorang abdi sang raja yang bernama Nayatruno. Nayatruno itu minta izin untuk ikut berperang, tapi Nayatruno tidak ikut perang. Dia naik ke atas pohon beringin yang tinggi. Dari atas pohon beringin itu dia tahu bahwa Jayaparusa sudah mati. Mayatnya tergeletak begitu saja, tidak ada orang tahu dan tidak ada orang yang ngurusi. Lalu mayat Jayaparusa itu diparani, didekati oleh Nayatruno, kemudian dipotong lehernya, kepalanya, lalu dibawa menghadap kepada sang raja. Nayatruno mengaku bahwa dialah pembunuh Jayaparusa. Nah, karena mengaku sebagai pembunuh Jayaparusa, maka sang raja memberi hadiah, pangkatnya dinaikkan menjadi Wedono Pajak dengan gelar atau nama baru Raja Menggolo. Padahal pembunuhnya itu pasukan Singobarong. Konon pasukan Singobarong itu orang-orang Bugis yang jumlahnya 40 orang itu. Jadi Nayatruno memanfaatkan kesempatan itu. Nah, Pangeran Puger masih berperang, masih mencari Jayaparusa karena Jayalonggono sudah dibunuh, tapi tidak ketemu. Sementara itu, Ki Wonokusumo setelah mengetahui bahwa dua putranya meninggal, maka dia lalu menghilang dari tandu. Orang-orang juga bingung kemana perginya Ki Wonokusumo. Kemudian pasukan dari Gunung Kidul itu lari tunggang langgang dan kalah. Sang raja sangat berterima kasih kepada Pangeran Puger atas semua jasa-jasanya itu.
dan pemberontakan atau usaha perebutan kekuasaan oleh keturunan Ki Ageng Giring gagal karena GG Mongso. Jatahnya perjanjian dengan Ki Ageng Pemanahan adalah setelah 7 keturunan, tapi ini baru 6 keturunan. Tapi Jaya Perusa dan Jaya Leluno, keturunan Ki Ageng Giring, keturunan Ki Wonokusumo, ingin segera merebut kekuasaan. Demikian sekelumit ini, tapi kan ini bermanfaat karena orang kadang bertanya, dan nanti berhasil tidak Ki Ageng Giring mendapat kekuasaan? Ini kan yang gagal, nanti berhasil kalau sudah 7 keturunan. Terima kasih, silakan untuk dikritik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.